Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10 SMA. Di video kali ini kita masih berada di materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, di mana di video ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, setelah sebelumnya kita membahas tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita akan menentukan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Seperti di video yang pertama, kita perhatikan gambar-gambar berikut ini adalah sebuah jembatan. Kemudian ini adalah pelangi, ada jembatan lagi dan ada jembatan lagi. Gambar-gambar di atas merupakan contoh benda atau bangunan yang membentuk grafik sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Di sini ada jembatan berbentuk linear, kemudian ada garis lengkung ini, ini adalah berbentuk kuadrat atau persamaan kuadrat parabola. Nah, kemudian ini ada juga seperti ini, ini adalah grafik atau gambar yang diperoleh dari hasil menggambar pelangi dan semprotan air yang dipancurkan oleh dua buah kapal ini. Kemudian ini juga ada jembatan, Nah, ini juga ada jembatan. Lihat jembatannya ini berbentuk lengkungan-lengkungan, Ini juga. Nah, gambar-gambar di berikut ini juga termasuk aplikasi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, di mana nanti kita akan membahas bentuk kurva dari pertidaksamaan kuadrat berbentuk parabola. Kita perhatikan permasalahan berikut ini. Di sini ada sebuah sistem, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 2X dan Y kurang dari sama dengan 6X min X kuadrat. Yang pertama ini adalah pertidaksamaan kuadrat, karena salah satu variabelnya berpangkat 2. Demikian pula yang bawah sama, ini juga pertidaksamaan kuadrat karena ada tanda kurang dari sama dengan ini dan salah satu variabelnya berpangkat 2. Nah, keduanya ini disebut sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, karena ada dua pertidaksamaan kuadrat. Setelah kita mengetahui ini, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem ini. Dengan terlebih dahulu kita akan menggambar grafiknya. Oke, lanjut. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Penyelesaian yang pertama adalah menentukan pembuat nol atau pembatas, dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X. Tadi pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 2X. Nah, ketika kita ingin menentukan pembuat nol, di sini kita buat persamaan atau dengan tanda sama dengan. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0, kita masukkan Y-nya 0, maka 0 sama dengan X kuadrat min 2X. Kemudian cara untuk memfaktorkan di sini, caranya adalah jika bentuk persamaannya tidak memuat konstanta, maka caranya adalah kita menarik X, kita menarik X dari masing-masing suku ini ke depan. Jadi ini kita tarik X dan ini kita tarik X. Nah, sisanya adalah X min 2. Bentuk ini jika kita kalikan ulang, jadi X kali X itu sama dengan X kuadrat dan X kali min 2 sama dengan min 2X. Jadi sama. Jadi kalau bentuknya itu seperti ini, di mana tidak ada konstanta, kita menarik X ke depan. Terus sisanya adalah X min 2.
Dari sini kita peroleh X sendiri ini yang suku depan ini itu sama dengan 0 ya. X ini sama dengan 0 atau X-2 sama dengan 0. Nah, untuk X-2 sama dengan 0 maka X sama dengan 2. Kita peroleh dua titik potong dengan sumbu X yaitu 0,0 karena Y-nya 0. Ini yang pertama 0,0 dan 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y jika X-nya 0. Dari persamaan ini kita peroleh X-nya 0 maka 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ya, Y-nya sama dengan 0. Kita peroleh titik potong dengan sumbu Y juga 0,0. Selanjutnya kita menentukan titik puncak kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kita tentukan dulu koefisiennya. Yang pertama A-nya di sini 1. B-nya koefisien X itu min 2 dan C-nya 0 karena konstanta tidak ada. Masukkan ke dalam rumus X sama dengan min B per 2A, maka min B-nya adalah min 2. Min 2 dibagi 2 kali A-nya 1, maka min 2, ya ini, min 2, ini min berarti plus, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dari nilai X sama dengan 1, kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat min 2X. Dihasilkan Y sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 dan hasilnya Y sama dengan min 1. Nah, kita peroleh titik puncak untuk kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X adalah 1, min 1. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ini titik puncaknya di sini. Nah, gambarnya adalah berbentuk parabola menghadap ke atas ya. Nah, di mana titik potong dengan sumbu X-nya ini 0,0 dan 2,0, titik puncaknya 1, min 1. Titik potong dengan sumbu Y tadi juga 0,0. Gambarnya seperti ini. Oke, kemudian untuk gambar yang kedua, caranya sama. Kita menentukan pembuat 0 dari kurva Y sama dengan 6X min X kuadrat ya. Titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, nah sama. Ini kita tarik X ke depan, 1. Maka sisanya adalah 6 min X. Ya, jika kita kalikan, X kali 6 itu 6X, X kali min X itu min X kuadrat. Di sini diperoleh X sama dengan 0. Ya, ini X sama dengan 0 atau 6 min X sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas ya. Sama, ini pindah ruas, jadi X sama dengan 6. Kita peroleh dua titik lagi yaitu 0,0 dan 6,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0, maka di sini kita masukkan X kali 6 kali 0 dikurangi 0 kuadrat yaitu 0. Dihasilkan titik 0,0. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan titik puncak dari Y sama dengan 6X min X kuadrat ya. Tentukan koefisiennya. A-nya adalah koefisien X kuadrat di sini ya, hati-hati. Ini adalah min 1. B-nya koefisien X, 6, dan C-nya tidak ada atau 0. Nah, untuk titik X-nya min B per 2A, yaitu min B-nya 6, min 6 per 2 kali min 1. Jadi min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Untuk Y-nya, kita substitusikan X sama dengan 3 ke dalam kurva Y sama dengan 6X min X kuadrat. Dihasilkan 6 kali 3 dikurangi 3 kuadrat atau 9. Maka titik puncaknya adalah 3,9. Nah, kita gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini kita punya dua titik potong dengan sumbu X 0,0 dan 6,0. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu Y juga 0,0 ya, dan kemudian titik puncaknya ini 3 di sini ya. Ini 3. Saya lihat ke bawah ini 3 dan 0,9. Oke. Nah, itu adalah gambarnya dari kedua kurva persamaan kuadrat. Nah, ada satu lagi yang harus kalian tentukan di sini, yaitu titik potong. Nah, titik potong antara kedua kurva. Tadi untuk Y sama dengan X kuadrat min 2X kita namakan kurva pertama atau Y1. Kemudian Y sama dengan 6X min X kuadrat kita namakan kurva kedua atau Y2. Nah, mencari titik potong kurva ini adalah dengan syaratnya menyamakan Y1 sama dengan Y2. Artinya
X kuadrat min 2X itu sama dengan 6X min X kuadrat. Kita pindah ruas semuanya, jadi sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas 6X jadi min 6X, dan plus X kuadrat pindah ruas jadi plus X. Ya. Di sini X kuadrat ditambah X kuadrat, 2X kuadrat, min 2X min 6X min 8X sama dengan 0. Oke, sampai sini kita faktorkan ya, sama. Di sini ada angka 2 dan 8. Dan di sini ada X, juga di sini ada X. Maka kita tarik FPB-nya ya, yaitu 2X. Kita tarik 2X, sisanya X min 4. Nah, kalau kita kalikan, 2X kali X itu X kuadrat, 2X kali 4 itu 8X. Itu ya. Jadi kita peroleh 2X itu sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi ini 2X sama dengan 0. Kalau X-nya diganti apapun, nanti X-nya harus 0. Ya. Atau X min 4 sama dengan 0. Ya, X sama dengan 4. Nah, kita peroleh X-nya 0 dan 4. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 ke dalam salah satu kurva. Boleh Y1 atau Y2. Kita pilih misalkan Y1. Ya. Ini bisa kalian tulis ya di buku cara untuk memfaktorkan bentuk seperti ini. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X ya. Hasilnya Y-nya 0. Kemudian X sama dengan 4 ke dalam kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X ya. Hasilnya 4 kuadrat min 2 kali 4 atau 8. Dari sini kita peroleh 2 titik potong di antara kedua kurva, yaitu 0,0 ini untuk X-nya 0, Y-nya 0, dan 4,8 ya untuk X4, Y8. Nah, gambarnya ada seperti ini ya. Ini untuk yang warna hitam, ini adalah tadi Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ini kalau gambarnya kita jadikan satu dalam satu koordinat ya. Kemudian yang warna biru itu Y sama dengan 6X min X kuadrat. Nah, di sini kita punya titik potong tadi. Titik potong antara kedua kurva, yaitu di 0,0 dan ini di 4,8 ini ya. 0,0 dan 4,8. Ini adalah gambar kedua kurva. Nah, yang terakhir kita menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, dari sistem pertidaksamaan ini, kita tahu bahwa gambarnya yang pertama adalah ini untuk Y sama dengan X kuadrat min 2X ya, ini. Kemudian gambarnya yang satu lagi seperti ini untuk Y sama dengan 6X min X kuadrat ya. Nah, perhatikan, kalian bisa menggunakan uji titik ya. Oke, kalian bisa menggunakan uji titik. Nah, diperoleh daerah irisannya seperti ini. Nah, atau seperti ini ya. Untuk yang menghadap ke atas, ini kan lebih dari. Artinya yang diarsir adalah daerah dalam kurva ya. Ini yang diarsir ini. Nah, yang dalam. Untuk yang bawah, karena kurang dari, karena dan menghadap ke bawah, maka yang diarsir juga yang dalam. Nah, dua-duanya ikut terarsir. Nah, cari irisannya berarti yang tengah ini, nah, atau yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi untuk yang menghadap ke atas itu daerah yang diarsir itu di dalam karena lebih dari. Untuk yang menghadap ke bawah yang diarsir juga di dalamnya karena kurang dari. Nah, maka diperoleh irisannya. Nah, maka DHP-nya gambarnya seperti ini. Simpulannya adalah untuk menyelesaikan sistem perjaksamaan kuadrat dua variabel ya, menentukan titik koordinat kurva pembatas, titik potong sumbu X, Y, kemudian titik puncak ya, kemudian menentukan titik potong kedua kurva, menggambar ya, kedua-duanya digambar dalam satu koordinat, kemudian mengarsir ya daerah himpunan penyelesaian yang merupakan irisan dari masing-masing pertidaksamaan kuadrat. Oke, itu sedikit video pembelajaran untuk sistem perjaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.